Se-MU apa Ananda Subandono ini? Coba. Gue nggak akan ngomong ya, gue cuma tunjukin aja. Wih. Kurang terang? Are you still Amorim in atau udah Amorim out? Ini juga pertama kalinya dan ini gua mau appreciate dan ini tidak ngomongin di media manapun. Semua ngomong Amorim keras kepala. Iya. Amorim make the first iteration of the team di kemarin lawan Brentford. Menurut lo secara realistis, MU bakal di finish berapa sih? To be very honest, a player like Dalot should never play for Manchester United. Oke guys, kembali lagi di Setan Merah Sampai Mati. Ini episode ke-8 ya? Apa 9 sih udah? 9. Nice. Ya, dan kali ini gue ditemenin sama fans MU yang udah mati-matian juga. Wih, namanya Ananda. Nanti kita juga bisa tanya-tanya dia, cerita-ceritanya dia se-MU apa dia gitu ya. Tapi di episode ini juga kita mau bahas tentang kekalahan kita sama Brentford dan tentunya ya next match lawan Sunderland gitu ya. Tapi ya udah kita kenalan dulu aja sama lo, bro. Jadi udah ngefans sama MU dari kapan? Oke. Well, gue ngefans sama MU itu udah lama banget. Oke. Gue inget kenapa gue fans MU karena pertama kali gue boleh nonton bola di Begadang itu ketika om gue ngajakin nonton final treble 99. Which itu gue umurnya 8 tahun. Oke. Nah, di situ gue langsung jatuh cinta sama ya skema permainan ya. Dan yang gue jatuh cinta adalah gimana jiwa kemenangannya, mentalitinya itu ada. Lo bayangin aja dari down 1-0 sampai last minute sampai akhirnya ada julukan Fergie time jadi 2-1. Itu gimana gue nggak teriak. Nah, disitulah gue suka MU dan sampai saat ini walaupun ya lagi turun banget gitu, tetap gue tonton MU. Se-MU apa Ananda Subandono ini? Coba. Gue nggak akan ngomong ya, gue cuma tunjukin aja. Silahkan. Kasih tunjuk nih. Kurang terang? Kelihatan ya. Nanti fotonya gue share. Udah cukup menjawab? Udah cukup menjawab? Jadi gimana? Coba cerita di balik foto itu. Waktu gue lagi kuliah, gue kebetulan dapet ya berkatlah kuliah di luar. Terus sebagai pecinta bola, gue kunjungin ke semua stadion di Liga Inggris. Di semua musim itu gue mencoba untuk nonton di semua home game-nya. Oke. Ya pertama MU lah, Newcastle, Liverpool, Chelsea, Arsenal gue juga nonton. Bahkan Queen's Park Rangers pun gue nonton. Nah, di situ ya lo tau lah, yang lebih abadi adalah rival kita sama Liverpool. Nah, Liverpool ya. Jadi pas lagi ke sana gue lagi fit sama teman-teman gue. Oh ya udah deh, gue mau ada istilah dari zaman dulu you only live once. Gue kebetulan musim dingin, gue pakai baju MU, gue tutup coat. Nah, di situ ya udah gue jalan. Pas sampai akhirnya ke depan, gue buka, gue suruh teman gue cepetan foto. Kalau disambit beneran Setan Merah Sampai Mati. Tapi ada resikonya, bro. Resikonya gue dikatain the F word lebih dari 20 kali. Sama orang jalan lagi nyetir, supir taksi gitu. You. Gitu. Tapi worth it. Bisa cerita sampai akhirnya gue bisa tunjukin ke lo seberapa MU gue. Gila. Berani mengorbankan nyawanya. Bener. Menghidupi brand kita nih sampai mati. Betul. Oke. Siapa pemain MU favorit? Karena lo tahu gue kiper ya. Gue dari kiper gue ada dua kiper favorit gue sepanjang masa. The one and only Van der Sar and Peter Schmeichel.
Kenapa gue suka? Of course, leadership-nya mereka. Ya lu tau lah, sekarang ini MU leadership-nya, even siapapun gitu lo lihat dari personalnya itu nggak ada. Kayak mereka bahkan dari sampai level kiper pun nggak ada gitu. Yang bisa komunikasi bagus dari belakang sampai ke depan, itu nggak ada. Kedua, and definitely the legend itself, itu Rooney. Oke. Kenapa gue suka Rooney? Lo bayangin, Ferguson taruh di depan, dia gacor. Pas zamannya siapa? Van Gaal, dia taruh di mid gitu, dia masih gacor. And lo pasti ngeliat kan pas dia di MLS. Umur segitu masih bisa tackle and assist gol lagi. Ya. Dan Rooney baru saja mengeluarkan statement yang sangat menyedihkan. Rooney bilang adalah, I don't know what's wrong with my club. This is not my club anymore. Dan yang paling menyedihkannya itu adalah dia bilang anak gua dua-dua di akademi MU. I hope apa yang terjadi dengan MU sekarang ini tidak mempengaruhi karir pemain anak-anak gua. Gila ya, itu gini deh. Kalau pandit-pandit atau legend-legend yang lain, mereka pandit. Mereka ngomong tuh perlu buat viral, perlu buat apa. As a professional juga kan. Iya. Betul. Nah, tapi ini gue melihat tidak ada bobot itu. Tidak ada bobot, gue cuma cari viral, apa segala macam. Tapi ini benar-benar concern dari seorang pemain yang menghabiskan 13 tahunnya di klub yang sama. Dan sekarang anaknya di sana. Di akademinya. Padahal nih Rooney ini kan pemain tajir ya. Biasanya pemain tajir mungkin nggak bakal tinggal di Manchester mungkin tinggal di London ya kan, tinggal di apa, atau dia sempet di Amerika gitu ya. Tapi anaknya dibikin akademi MU. Berarti kan itu kan ada something ya. Gitu loh. Nah ini gimana pendapat lu waktu denger statementnya Rooney kemarin? Gue sebenarnya jujur setuju sih, apalagi nggak hanya Rooney. Lo juga dengar kan Gary Neville ngomong apa? I don't feel anything about this club anymore. I feel nothing gitu. Itu menurut gue deskripsiin kebanyakan bahkan true fans MU sekarang gitu. Lo nonton yang dulu lo ada high expectation, sekarang lo manage expectation. Lo zaman Ferguson, lo tinggal tidur menang men. Sekarang lu tinggal tidur, lu udah pasti kalah nih, seri nih gitu. Bahkan yang kenapa gue bisa bilang kayak gitu, dulu kita ngelihat MU itu adalah salah satu klub yang punya value, winning mentality yang paling oke di seluruh tim Liga Inggris at that time. Lo ngelihat Ferguson, walaupun kalah, kita akan mikir dia akan bounce back, dia akan dia akan evaluasi pemainnya siapa, dia pakai siapa, dia beraniin bench siapa, walaupun dia pemain superstar, even Ronaldo pun dia bench waktu itu. Sekarang lo lihat mau nggak mau siapa, nggak usah kita nggak usah ngomongin kapten deh, lo lihat aja backnya dipasang siapa aja, shock. Lo lihat dia pernah bikin blunder 2 game terakhir kebobolan kita sama siapa? Iya kan, kiper nggak ada yang benar. Kiper maksud gue adalah waktu Onana dia punya distribusi yang oke, tapi handlingnya itu job utama sebagai orang kiper nggak dilakukan. Nah itu yang gue lihat. Gue sekarang kalau nonton MU, again gue ya sedikit curhat lah. Gue kayak manage ekspektasi gue. Tetap gue tonton MU, gue tetap dia mau apa spend my time buat nonton MU. Menang, alhamdulillah. Kalah, ya udahlah. Kayak gue sekarang kayak lo mau teman-teman gue tiap kali MU kalah, DM gue banyak di Instagram nge-share link ini. Gue bilang udah biasa. Dulu kayak kesel gitu, sekarang kayak udah biasa gitu. Ya. Tapi kalau kita di sini tetap degenerate fans ya, tetap setiap kalau ini berapa prediksi 3-0. Selalu. Jadi kita di sini selalu objectively subjektif gitu. Betul. Jadi gue sama Martin kadang-kadang setiap ini kita berapa nih? 3-0. Habis itu kalah 3-1. Betul. Oke, pertanyaan yang paling hot. Are you still Amorim in atau udah Amorim out? Itu nih sampai pertandingan Brentford nih ya nih. Brentford. Gue sebenarnya gini, gue suka apa yang Amorim lakukan di MU ini.
dia ngelihat ngeliat pemain yang gak cocok sama sistemnya dibuang atau enggak ya dia loan lah gitu. Lo lihat kayak Hollywood, Rashford dan yang lainnya, Onana gitu. Nah, tapi again, gua rasa penyakit MU ini bukan hanya di manajer aja. Menurut gua itu mungkin waktu Ronaldo pernah bilang, bahkan Hans Flick juga pernah bilang kan, untuk ngebikin MU bener itu mesti open heart surgery. Rangnick, sorry. Rangnick bilang itu mesti open heart surgery. Di mana ya nggak hanya manajemennya juga mesti bener. Ya, gue seneng sih waktu itu pas Ineos datang ya. Tapi ya gue masih gue sekarang 20% persepsi gue adalah oke, ini masih manajemen baru nih. Ini masih dengan kondisi baru nih. Jadi gimana caranya semua manajemen, tidak hanya manajer, tidak hanya pemain, semua staff itu juga harus ya baik evaluasi lagi apa yang salah. So it's not about Amorim saja. Benar. Oke, gue suka nih. Karena gini ya, menurut gue media-media itu selalu bias. Yes. Kalau ke MU tuh kayaknya langsung ya. Kurang aja. Amorim out gitu ya. Gua ini kenapa gini? Apakah gua cinta mati sama Amorim? Channel ini namanya Setan Merah Sampai Mati, bukan Amorim sampai mati. Betul. Ya. Betul. Jadi gue setan merahnya. Ini gue menjelaskan. Ini gue beberapa minggu ini sama Martin nih gue selalu bilang bukan salah Amorim. Ini tuh bukan karena gue cinta Amorim. Ya, tapi gini. Lu kalau inget ya kita nonton MU dari zaman kita kecil ya. Ada masa-masa kita tuh sedih banget. Namanya kita kecil tuh kita ngefans sama pemain. Iya. Ya kan. Tiba-tiba Roy Keane hilang. Beckham hilang. Gue dulu ngefans banget Nistelrooy hilang. Tapi di situ sekarang gue merasa itulah club above everyone. Yes. And then setelah zaman Ferguson, gue mulai sedih dan enek dengan player power. Zaman-zaman Lingard, Pogba, Rashford, ya kan. Kayak they can pick and choose when they want to play. Ya kan. Mereka bisa pilih kapan mereka mau main, kapan mereka mau ini. Dan itu menurut gue alasannya karena MU di zaman itu tidak punya leverage yang cukup tinggi. Jadi leverage-nya dia untuk beli pemain adalah kasih gaji yang tinggi. Betul. Jadi mendatangkan pemain-pemain yang entitled. Bener. Pemain yang entitled dengan gaji tinggi akan lebih sulit dikeluarin daripada pelatih dikeluarin. Yes. Jadi secara subconscious si pemain ini sadar kalau posisi gue lebih tinggi daripada pelatih. Gitu loh. Jadi Mourinho mampus di situ. Ole mampus di situ, ya kan? Van Hal mampus gara-gara Di Maria juga, ya kan? Aduh. Gitu loh. Jadi kalau lu inget-inget ya, itu yang gue kesel. Gue meskipun dulu waktu gue kecil gue sedih, gue rindu MU yang bukan player power. Iya, setuju. Itu kenapa gue sampai hari ini bilang gue nggak Amorim out. Karena menurut gue, lu mau ganti besok, lu mau ganti siapa? Satu gue realistically lu mau ganti siapa? Iya. Siapa pelatih yang mau ganti? Satu-satunya yang Southgate enggak gue. Enggak banget. Ya kan? Yang dibilang Xavi and Zidane. Ya lu tanya gue dua-duanya nggak punya Premier League experience juga gitu kan. Jadi gue nggak melihat ada orang yang bisa gantiin. Terus bilangnya oh ya maunya yang Premier League experience. Siapa? Oliver Glasner. Kalau enggak Iraola. Ya apakah dimakan hidup-hidup itu sama pemain-pemain kita? Betul. Gitu loh. Orang-orang yang udah bercokol lama, Shaw, Maguire, Dalot, itu apa nggak mereka akan di atas awan gitu. Betul. Mereka akan injek-injek. Ya ibarat kalau lu punya bisnis gitu. Lu punya employee yang oke banget gitu. Mereka ngerasa yang senior banget gitu. Ada orang masuk, cara gue tuh kayak gini-gini. Ini yang bener gitu. Nah, itu yang dirasain pasti akan dilakukan sama pemain-pemain. And ngomongin pemain, yang menurut gue juga dari MU juga mesti benahi adalah pemain-pemain mudanya. Karena, ini harus banget. Lu lihat Ahmad deh. Musim lalu, 2 musim lalu, bagus banget kita. Wah, the next future nih gitu. Lu lihat berapa minggu lalu dia ngepost hancur, rambutnya lu macam-macam lah gitu-gitu.
Itu yang kayak kejadian sama Garnacho, sama Ya. Pogba, Ya. yang dimana pemain muda yang potensial itu, mereka salah gaul, men. Betul. Mereka salah Setuju. gaul, men. Setuju. Mereka star syndrome, berasa di atas awan, they can do anything, sampai akhirnya lu lihat sendiri, promosinya hancur gitu. Ya. Itu yang gue rasa. Gue 100% agree nih, kali ini gue kalau sama Martin kayak karena dia baik kita nggak berantem gitu ya, tapi gue tahu dia sebenarnya tidak setuju sama gue gitu. Dia sebenarnya enak banget nonton MU gitu. Kalau gue bilang gini, kita bahas pertandingan kemarin Brentford, nggak ada satupun duel kita menang. Nggak ada. Itu kan bukan taktik. Nggak ada. Ya kan, second ball itu kita nggak ada menang loh. Yes. Itu kenapa permainan nggak ini, satu-satunya second ball kita menang gol. Iya. Dari sundul Ugarte intercept, gol. Ya, gitu. Itu doang. Jadi gue bilang kayak, this is not about the system. This is about the mentality. Yeah. Oke. Habis itu gue berantem tuh di TikToknya SMSM. By the way ya, TikTok SMSM rame nih ya. Gue ajak ribut kalian terus nih ya. Dia bilang, tapi kan kenapa masih pasang Luke Shaw? Kenapa masih pasang Maguire? Pertanyaan gue sebenarnya lebih simpel lagi. Kenapa Ineos atau manajemen nggak kasih pemain buat gantiin mereka? Nah itu dia. Itu kan. Itu dia. Jadi gue bilang it's not all about Amorim. Iya. Dia juga nggak punya opsi. Lu mau mainin siapa? Betul. Gitu. Betul. Nah kalau misal lo lihat lagi, squad deepness squad kita itu lemah banget. Lemah banget. Kita nggak usah ngomong layer 2 deh. Layer 1 aja kayak gitu, gimana layer 2. Sementara lo lihat deh tetangga kita City. Lo sampai layer 4 pun dia tuh kuat. Ya. Lo lihat walaupun Chelsea dia beli gila-gilaan, tapi mereka tahu mereka butuh squad deepness yang tinggi banget. Sementara kita gak ada. Sekalinya ada di sosial media MU di praise gimana sampai gue ngeliat sosial media, gue selalu lihat komen kan gitu. We need more playing player that able to score gitu, not just show off. Itu banyak banget kalau bisa lihat di komen-komennya MU. And itu ya, again, sebagai fans MU yang dari dulu, itu yang kita dari dulu pengen kerasa. Dan again, kalau menurut gue, Amorim PR-nya banyak banget sih. Tidak hanya ngurusin manajemen, tapi dia harus ngurusin on the current players and the future academy players. Gimana caranya bisa ngelit. Dan contoh, Darren Fletcher yang megang berapa? Gue lupa deh. U18. He duel gitu. Without media attention. Betul. Gitu. Jadi even without media attention aja sebenarnya lebih daripada akademi lain. Iya. Coba siapa yang lu tahu akademi pemain? Paling Arsenal punya itu Max Dauman. Itu oke. Tapi kalau kita, JJ Gabriel apa? Banyak. Ya kan? Meskipun itu udah levelnya bukan kayak ini ya, tapi akademi MU tetap lebih menarik perhatian daripada akademi lain. Tapi pressure-nya of course lebih rendah daripada MU senior gitu ya. Tapi gua completely 100% setuju. Kemarin lawan Brentford, it's not about system. Karena gini, pemain yang sama main lawan Chelsea kok. Iya. And we did good things in Chelsea. Agree. Ya kan? Pemain yang sama kok, nggak diganti. Iya. Artinya kan apa? Itu yang tadi gue bilang, they pick and choose when they want to play. Oh lawan Chelsea, makanya MU kalau lawan yang kuat-kuat nggak takut deh, masih bisa bersaing. Bener. Tapi kalau lawan yang cupu, ini mentalitasnya ini. Jadi itu yang gue lihat. Dan kembali lagi sebagai praktisi dan orang yang suka mengerti tentang mentality, human behavior, mindset, leadership dan apa segala macam, gue melihat benar-benar itu yang tadi lu bilang. There is no leader. Gitu. Nggak ada leader. Dan pemain-pemain baru pasti akan ngikut culture yang ada. Itu kita manusiawi, kita mau fit in, kita mau ini. Nah, jadi itu kayak kanker yang nggak akan selesai. Makanya gue bilang, sebenarnya musim ini gue berharap Ineos melakukan apa yang Chelsea lakukan. Iya, benar, setuju. Clear out aja semua. Nggak usah ada hard feeling, oh Luke Shaw udah 10-12 tahun, Maguire apa. Cuci gudang aja. Setuju. Itu yang terjadi sama Sporting di musim pertamanya Amorim. Pemain baru dibeli di bukan dua transfer window loh. Transfer window yang ini dijual langsung di sini. Ketika nggak ini. Nah itu yang tidak terjadi di MU dan gue juga tahu tidak segampang itu. MU jual pemain tuh susah, ya kan. Dan kalau dia udah jual semua, dia butuh pemain, dia nego bakal makin di brengsekin sama tim lain gitu. Jadi
Jadi it's a complex situation yang lu nggak bisa cuman point out kayak gini lah. Udah paling gampang salahin pelatih. Itu udah paling gampang. Itu udah paling ya udah pointing finger aja. Iya lu, gitu loh. Ini game lu nih. Betul. Lu kalah tim kita kalah gara-gara lu gitu. Betul. Karena lu to be honest ya, ini juga pertama kalinya dan ini gua mau appreciate dan ini tidak ngomongin di media manapun. Semua ngomong Amorim keras kepala. Iya. Amorim make the first iteration of the team di kemarin lawan Brentford. Iya. Backnya diganti depan, backnya ini apa segala. Di switch semuanya. Yes. Kayak gue bilang, actually dia bisa, dia ini masalahnya materi pemainnya kagak ada. Mau gimana? Oh semua orang apa? Gak mainin Mainu, ya kan? Lagi mainin Mainu, oh nggak mainin Ugarte, oh nggak mainin whatever, lagi nggak mainin ini, nggak mainin Mainu. Dimainin Mainu gol ketiga. Blunder. Iya. Ya kan? Jadi Maino ke show udah blunder. Betul. Jadi gue bilang apa ya? It's not as simple as that and jangan double standard. Ya. Ini menurut gue double standard. Gue bilang minggu lalu. Waktu kita lawan Arsenal. Week 1. Iya. Semua punya optimisme. Iya. Nggak apa-apa main kalah. Mainnya bagus. Iya. Habis itu kita mulai. Gue ngomong gitu juga. Ya kan? Habis itu kita selanjutnya seri ya kalau nggak salah ya lawan Fulham ya. Seri habis itu yang penting skor lah. Udah mulai ya kan? Gitu lah. Habis itu waktu lawan Chelsea, mainnya oke, tapi gara-gara kartu kuning whatever lah gitu kan. Habis itu kalau kita ngomongin Liverpool sekarang, kita bilangnya main jelek tapi menang itu yang penting, itu mental juara. Ya kan? Jadi gue selalu melihat double standard di mana-mana, termasuk di dalam fans MU sendiri. Iya, agree. Gitu loh. Jadi itu yang gue mau bilang melalui channel ini adalah guys, sabar. Ya, it's not a simple task. It's a big club, it's a big company, it's a big organization. Itu nggak semudah itu. Dan jeleknya sport itu adalah no turning back. Benar. Kalau kita kayak lu orang marketing, gua orang marketing, kita campaign gagal yang ini kita pikir lagi ya kan? Iya. Kita pikir lagi. Ya udah, kita dinilai dari berhasilnya kita. Iya. Tapi kalau klub ya minggu ini kalah. Iya. Lu bisa belajar lagi, tapi yang kemarin kalah tetap ya udah itu jadi itu gitu. Benar. Jadi itu yang gue bilang adalah ini harus sabar benar-benar ya fans MU, karena trust me, Amorim out will never solve the problem. And lucunya adalah kalau misal lu lihat flashback ketika Ferguson awal-awal, dia di tahun kedua itu hampir mau di-sack loh. Ya kan, dia hampir mau di-sack, tapi dia berani, dia optimis, akhirnya datengin Cantona, and they won the league. And it took him 3 years after he get into Manchester United until he wins his first trophy. Dan sekarang kalau lihat dari zaman, gak usah ngomong David Moyes deh, sampai dari David Moyes sampai sekarang deh, nggak ada yang lebih dari 3 tahun. Kalau misalnya again, Fergie selalu bilang kan, lo klub ini adalah klub anak muda dan lo mesti lihat history. Kalau kita lihat history berarti mesti ada 3 years mark, 3 tahun sebagai manajer, dia bisa bikin sesuatu, coming out apa yang dia punya di klubnya, di akademinya, bisa bawa trofi. So apakah itu artinya lo bilang kasih Amorim 3 tahun? Even though the shitty result like this? Kalau gue bilang, why not? Kalau sekarang ini, at this point ya, why not gitu. Kenapa? Kita ngelihat apa yang ada di lapangan. Tapi mungkin di balik layar itu, di manajemennya itu, dia ngeberesin semuanya. Betul. Dan sekarang itu gue ngelihat pemain toxic, itu dia loan sekarang. Rashford. Meskipun gitu. belum semua belum semuanya gitu. Gue ngerasa give him until 3 years gitu. Ini aja baru 1 tahun, men. Ya, pas 1 tahun. Pas 1 tahun. Belum 2 musim lah bagi dia kan. Baru 1 tahun gitu. What you expect gitu. Ya memang dia pernah apa yang dilakukan di Sporting itu begitu luar biasa gitu. Tapi kan again, different positions juga butuh different adaptation gitu. So, do you think that he should change the system?
he should try. He should try. Ya, otherwise he never knew. Kalau menurut gue ya again, karena basic gue marketing ya. Oke, cara gue kayak gini nih. Cara gue bikin campaign kayak begini nih. Marketing funnel-nya A, B, C, D gitu. Oh, ternyata nggak works. Oke, gue coba shift gitu. Ternyata yang ini pas gue shift gue works. Why not gak coba change system in the satu dua game aja dulu. Mungkin gak di liganya, mungkin coba di FA Cup-nya aja dulu. Siapa tahu works. So pertanyaan gue, when it happen misalnya dia ubah, apakah pemain ini akan jadi kayak kan gitu loh. Ini kenapa gue mikir ini, karena gue kemarin baru marahin anak gue keras. Anak gue umur 4 tahun. Dia twisting my word. And I hate it so much. Gue marahin dia keras-kerasan sama gue. Dia keras-kerasan, gak mau ini nangis. Hati gue jujur aja, udah ya udahlah. Ya udahlah. Dia bilang, I want my mommy, I don't want you. I want my mommy. Sakit juga gitu kan. Gue sebenarnya simpelnya adalah tinggal ya udah kasih maminya, udahlah, biar dia selesai. Tapi gue pikir kalau gue yang kalah di situ keras-kerasannya, forever and ever dia nggak bakal ini sama gue. Nggak bakal denger. Ya kan. Akhirnya gue adu keras. Gue bilangnya A, dia bilang I want my mommy, gue bilang tetap A. I want my mommy tetap A 1 jam sampai akhirnya dia datang, dia penangisnya gini. I'm tired crying. I want my mommy. Gitu kan. Tapi akhirnya udah tahu nggak bakal dapet. Akhirnya dia datengin gue, dia hug gue, dia kiss gue, I'm sorry daddy. And itu yang gue expect terjadi. Terjadi bukan hanya Amorim punya ini ya, manajemen harus tahan, Amorim harus tahan, fans harus tahan. Bener, kalau enggak ini pemain akan jadi childish semua. Yang gue lakukan ke anak gue itu adalah supaya lu tidak menjadi childish. Lu maunya apa harus diturutin. You should listen gitu. You should be professional, accountable gitu loh. Nah itu yang gue tuh gak mau sebenarnya. Karena itu terjadi di Rangnick by the way. Itu terjadi di Ten Hag. Rangnick pertandingan pertama kalau lu ingat dia pakai 2 gelandang begini. Habis itu gegenpress. Iya. Keren banget nih. Bisa, tapi at that time iya. Habis itu dia ganti, bubar semua. Ten Hag dia berusaha pakai strategi Ten Hag tuh 4-1-2-3. 2 nomor 10 sebenarnya. Pakai kalah dibantai, dia ganti jadi 2 pivot. Kalau lo ingat masa-masa menyedihkan kita Fred McTominay. Gitu ya. Nah, habis itu di musim selanjutnya dia berusaha ganti lagi. Kayaknya udah bisa nih. 2 ini lagi. Gagal lagi. Dia balik lagi. Benar. Jadi sampai akhirnya statementnya dia adalah I will never ever play like the way I play in Ajax. Karena I don't have the profile of player. Iya. Jadi gue melihat 2 kali itu ini pelatih menghilangkan dia punya esensinya. Iya. Betul. Just because they need short term result. Iya. Ya of course jadi peringkat 2, jadi juara FA. Tapi are you satisfied? Iya nggak sih? Kayak ya udahlah, we've tried that way before. Kita ganti pelatih, kita ini, kita itu. Gue setuju. Give him 3 years. Bener. Yang penting ya jangan sampai degradasi lah, gitu ya. Ya ataupun siapa tahu kalau degradasi malah ini ya who knows gitu ya. Tapi ya udah jangan sampai degradasi. Tapi ya udah, kalau memang itu lagi yang terjadi, itu musimnya. Tahan. Bener. Karena apa? Kalau lu inget tadi lu cerita tentang Ferguson di tahun-tahun awal, dan kalau lu inget ceritanya Arsene Wenger juga waktu dia di Arsenal, apa yang dia ubah itu adalah apa tuh? Culture. Yes, gue pernah baca tuh yang si Wenger. Ya dia kan? ubah dari yang ngerokok, sempat minum-minum. Iya. Makanya junk food semua. Sampai akhirnya kita ada bikin culinary in-house untuk mereka bisa maintain ininya healthy diet. Again biar stamina ada. Itu works itu. Ya pokoknya harapan gue sih dari Amorim ini dia benar-benar bisa ngebenah dulu dia gitu. Gue nggak expect kayak sekarang kita langsung menang liga atau apa gitu. Yang penting adalah semuanya benar, sistemnya benar, para pemainnya again
mentality nggak ada yang gue lihat sama sekali. Dari awal gue bilang leadership semua nggak ada. Lo mau semua posisi itu nggak ada calon leadernya semua. Gue pengen semuanya semua pemain MU itu oke, kalau misalnya yaudah kita lagi kalah nih gitu, jangan lagi down. Lo lihat aja semuanya begitu kejebolan langsung iya, main bagus, kejebolan iya, down gitu. Kan bukan fan football ya. Gitu. Kayak kita fan football juga nggak segitunya. Iya benar. Gue kebobolan, ayo guys try again gitu. Motivate semuanya gitu. Ini nggak ada yang bisa motivate gitu. Ya. Dan ya apa ya? Gue sedih sih. Sedihnya ya itu karena it's about individual player punya ini masing-masing itu. Yang gue selalu sedih banget. Makanya contoh ya kayak to be very honest, a player like Dalot should never play for Manchester United. Gue bilang itu terus menerus sampai teman-teman gue bilang gue tuh tadinya biasa aja sama Dalot gara-gara lu Yor. Tapi lu lihat golnya Brentford yang ini ada kan videonya, ada orang di sini dia malah ke situ. Iya. Ya kan kayak that type of thing itu. Ada lagi yang waktu lawan apa yang kita juga kejebolan tuh gara-gara dia try to kontrol bola lawan Fulham atau lawan apa gitu City. Ya. Gue bilang ini pemain ya itu kualitasnya memang kualitas papan tengah. Iya. Dia punya kelebihan cuma satu, dia cedera 1 minggu udah sembuh. And then dia always available. Tapi secara skill dia not in the standard gitu loh. Benar. Nah, problemnya adalah manajemen nggak membeli pemain buat cover itu. Sekarang nih amat kedukaan. Kedukaan iya. Langsung mainin dia. Dia baru selesai cedera loh. Enggak kan? Dorgu, siapa pelapisnya? Akhirnya nih Malaysia lagi nih masuk ke tim utama gitu loh. Jadi tadi lu bilang benar. Pelapis nggak ada sama sekali. Squad timnas kita nggak ada sama sekali. Iya, baiknya di layer 2 kita nggak siapa yang bisa handlein. Itu dia. And satu lagi yang gue nggak suka adalah Mainu. Wow, Mainu harus main. This is our generational player. Bla 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 bla. Musim lalu Mainu juga mainnya on off, cedera, mainnya biasa aja gitu loh. Kenapa kayak sekarang ini rasanya kayak Mainu harus main terus dan kalau nggak dimainin there's something wrong ya nggak juga gitu loh. Jadi itulah ya kadang-kadang gue berasanya standarnya pemain MU itu memang ya itu. Di awal-awal dulu gue sama Martin gue bilangnya adalah bajunya MU berat. Bajunya gitu. Sangat berat gitu sangat ya. Jadi itu dan tapi ya uniknya mirisnya baru keluar. We are the second most valuable football club in the world. 13 tahun goblok tapi tetap valuable ya. Gue ngerasa this is not football club anymore. It's a commercial football club. Gitu. Apa-apa dijual, semua di hype gitu. Ya, again, kenapa gue bisa ngomong gitu? Lo lihat aja. Musim last game of the season baru selesai, besoknya langsung ke Malaysia. Iya. Terus habis itu istirahat, balik lagi. Ya, again, ini commercial gitu loh. Gitu ya. Ya, sebenarnya sih ya nggak apa-apa. On the busy side is okay. Tapi again, on the heart of football itu adalah ya fans-fansnya. Lo mesti satisfy kita. So, if you are Jim Ratcliffe, apa yang akan lo bikin? Yang akan gue bikin adalah gue mungkin mungkin ini kreatif gue aja ya. Gue ngelihat akademi kita itu jauh lebih oke. You name it, dari semua akademi manapun yang bisa in every season kita bisa ngeluarin satu star player gitu. And even salah satu akademi player kita baru dibeli Real Madrid, ya kan. So kita coba bebenah di situ. Kita fokusin di situ. And again, Manchester United core-nya adalah again youth team yang dari dulu yang selalu diandalkan yang bisa bawa juara kemenang and again class of 92. Di situ kita coba bedahin, kita benahin, kita benar invest di sana pemain-pemain muda kita kasih experience. And kedua, yang gue rasa yang gue akan yang mungkin kalau misalnya gue lakuin adalah again
we don't need new stadium sih sebenarnya. For me ya, we don't need new stadium. We just need a proper team that can play football, that can win trophies. Itu aja. 2 itu aja dulu. Ya. Kalau menurut gue ya. Ya. Walaupun gue ngeliat stadionnya, gila ini keren banget ya. Bisa kayak mall gitu. Ya udah renovasiin aja gitu. Sementara nggak usah bikin yang stadion baru atau gimana gitu. Karena ya walaupun kita main di sana tapi tiba-tiba main di championship gimana? Ya. So, gue berpikir panjang nih, kenapa gue tanya lo ya? Karena gue berpikir panjang. Karena kan gue punya cita-cita terpendam mau beli MU ya. Asik, mantap. Kan kita di sini, kalau di sini ya tadi gue bilang degenerate aja gitu ya, asal ngomong aja gitu. Tapi gue bayangin gue jadi Radcliffe, apa yang gue lakukan? Nomor 1 ya, kalau gue ya, gue nggak beli pemain bintang, gue beli pemain mentality monster. Iya, gitu. True. Gue beli pemain agak senior, agak tua nggak apa-apa, tapi mentality monster. Macem-macem siapa ya? Agak susah sih zaman sekarang ya. Siapa ya sekarang kalau yang mentalitinya oke, agak susah juga sih. Susah. Nggak ada yang kayak mungkin zaman dulu kita. Nggak kayak ada zaman Roy Keane gitu, nggak ada. Gary Neville nggak ada. Even Evra pun nggak ada. Mentality kayak Evra pun nggak ada. Ya, a proper professional lah minimum. Iya. Ya kalau nggak ada yang mentalitinya Mamba mentality gitu, at least ini. And then apa? Bener. Tungguin youth-nya kita. Bener. Gitu loh. Youth kita itu come on lah. You name it. Sekarang itu Alvaro itu di Madrid ya, Garnacho kemarin malam hampir ngegolin ya, jadi on goal meskipun mainnya goblok gitu ya. Mainu. Dan ada Shea Lacy kalau lu tahu. Oh, gue belum lihat gue. Lu harus lihat, itu pemain MU paling, akademi MU paling jago menurut gue. Nanti gue lihat ya. Namanya Shea, S-H-E-A Lacy. Shea Lacy. Sambil ya. Habis itu di bawahnya lagi ada Ibrahimov. Shea Lacy. Terus ada yang kalau lebih kecilnya lagi JJ Gabriel sama Kai Rooney. Udah, tungguin mereka masuk ke depan, tapi bikin culture yang baik dengan si proper professional and mentality monster itu. Biarin kita di papan tengah dengan ini, tapi mentality monster. Daripada sekarang mentality goblok papan tengah juga. Iya. Gitu loh. Mendingan ganti aja pemain murah-murah yang ini tapi hungry. Pemain-pemain yang benar-benar masih aus. Ya, gitu. Winning mentality gitu. Ya lu mau apa ya? Mesti walaupun lagi kalah, lagi down, tetap gitu. Yeah. Walaupun kita down to 10 men, tetap nyerang. Mau belakang gitu, kontribusi gitu. Sekarang kayak kemarin ada tuh, Dorgu gocek, teman-teman lainnya diem doang. Gitu. Iya. Gue bilang, come on lah. Masa kayak begitu gitu loh. Itu yang salah satunya yang gue ini. Nah, tapi kenapa gue bilang ngandelin youth? Karena MU punya satu kartu as sekarang. Namanya Vivel. Vivel ini adalah rekrutmen spesialisnya MU. Oh, Avert. Iya. Tadinya dia di hire part time, sekarang udah dijadiin head full time recruitment. Dia inilah orang di balik RB Global. Haaland, Sesko. Yes. Itu semua. Dan tadinya gue tuh selalu sedih kalau ngelihat pemain-pemain tuh dari Amerika Latin, dari apa kok pindahnya ke Brighton, pindahnya ke apa, pindahnya ke ini. Kok MU nggak ada sih scoutnya itu? Kayak kita tuh scoutnya adalah udah di scout orang, udah dibeli-beli baru kita beli. Benar, gitu kan. Benar. Mesti proven dulu, baru ini. Nggak ada yang pure scout, dia mainnya bagus gitu. Nah, itu yang terjadi sebenarnya Rangnick hampir lakukan. Rangnick itu mention semua loh. Iya. Dia bilang Moises Caicedo, gue tawarin MU suruh beli, nggak dibeli. Julian Alvarez, gue suruh beli, nggak dibeli. Luis Diaz, gue suruh beli, nggak beli. Guardiol, gue suruh beli, nggak beli. Itu jadi semua loh. Iya. Pemain-pemain itu. Ya, nah gue cuman wondering kenapa kita nggak bisa kayak Brighton, kayak RB Leipzig. Kita punya duit lebih banyak. All we need to do adalah have a proper data, have a proper network of scout, and then do scouting. Dan itu terjadi. Yes. Kita ada pemain Sekou Kone. Sekou Kone ini main di Piala Dunia U17 kemarin di Solo. Oh. Gitu loh. Dia main, gue ngeliat ini pemain kayak Pogba. Tengah, bisa pegang bola, bisa gocek. Sayangnya adalah kemarin dia dibawa ke pramusim tapi gak pernah dimainin. Sayangnya adalah dia main di U21 pertandingan pertama
kebentur retak Cedera. di sini, cedera retak di sini. Gitu. Tapi habis itu ini rumornya dia beli 2-3 pemain lagi tuh dari Mali lah, dari mana lah, dari kaptennya inilah, U17-nya Kolombia Semua lah, pemain youth whatever. ya, semua pemain youth ya. Bener-bener Oke. itu. Nah itu yang gua harap nantinya akan jadi kita punya fondasi. Jadi kita punya Again, yang ya. biasanya udah oke, ya. Meskipun ya adalah yang jadi mid, contoh Tahit Chong, ya kan? Elangga oke lah gitu loh ya. Tapi kan ada ya pemain-pemain Iya. yang ya setengah jadi gitu ya. Tapi kan kita bisa hit Mainu, bisa Benar. hit Garnacho, even though Garnacho ya. Ngaco. Gitu. Ngaco gitu ya. Tapi itu yang gua rasakan gitu loh. Jadi please hire pemain-pemain. Mungkin yang perlu di hire pemain-pemain kayak apa tuh? Siapa? Milner. Bisa Bener, jadi. iya. Ya kan? Iya. Proper profesional. Bener. Henderson. Kalau biar Liverpool kesel. Gitu kan? Iya. Proper Player yang memang udah profesional aja, udah nggak babi bu, nggak ini selalu look out for his career, his life, ya kan, his body, dan bikin contoh buat si anak-anak muda. Again, bener. Ya again, yang dari awal gue bilang kan, ya sekarang ini adalah pemain anak muda itu banyak toksik di mana-mana gitu loh. Ya lu lihat ya kayak gue bilang kayak Garnacho gitu. Influence mereka di sosial media itu kenceng banget gitu. Makanya ya karena mereka gue baru main dikit tapi udah bagus nih. MU pasti ini gue gitu. Mereka ngerasa lebih penting gitu. Tapi nggak mau ya oke lah. Kayak kita dipuji pasti senang. Apalagi sebagai pemain bisa bawain ini. Tapi again lu masih muda, lu nggak hungry for more apa gitu kan. Nggak ada yang disiplin kayak Ronaldo, nggak ada yang ya lu tau lah zaman dulu yang kayak zaman dulu kan. And waktu itu pas zaman Vidic dia bilang pemain Premier League apa yang paling susah, dia bilang pemainnya sendiri. Kenapa? Pas latihan aja lawan teammate lebih berat daripada gue main di actual game gitu. Nah mestinya kayak gitu. Kalau ini enggak nih, dia bilang di training kita look good, iya karena cupu sama cupu. Lu menghadapi tim sendiri yang cupu, yang nggak ada mentalitinya. Begitu tanding lawan tim setengah jadi, cuman masalah mental ya itu kan basically gini lah, kita ngerti lah. Lu jadi pemain bola, even though you're in the Premier League, kalau lu mainnya di Brentford, actually you are nobody. Iya. Lu gaji lu kecil gitu loh. Bener. Jadi ya masih harus fight gitu loh. Dan kelihatan kemarin tuh kita cuman kalah second ball, kalah duel, kalah fight, kalah nyundul, kalah duel. Gue bilang ampun. Nah, tapi kemarin gue bikin ini statement. Si Martin, kapan sih Bayindir diganti? Gitu ya. Terus gue bilang gini, ini gue punya perusahaan ya. Iya. Anggap lu punya pemain lebih senior, lalu ada pemain lebih muda, ya kan? Tiba-tiba lu baru beli pemain lebih muda ini, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, lu ganti. Kira-kira culture apa yang lu buat dengan itu? Adalah entitlement. Iya. Makanya gue bilang, Lamens bakal dimainin ketika Bayindir blunder. Bener. Dengan itu dia ada alasan. Kalau enggak, ya kan ngerti kan? Jadinya benar-benar entitled, ya kembali lagi jadi entitlement lagi. Gitu loh, masih muda udah langsung dimainin, ya udah biarin. Kemarin gol kedua dia tangkep angin. Gol kedua ya kayaknya yang dia rebound terus dia masih wake up call buat Amorim. Gue sih kepengennya nanti lawan Sunderland Lamens main. Bener. Gitu. Karena ya again, gue setuju sama lo. Kalau misalnya ada pemain baru, dia langsung mainin, ya gak usah lihat City lah yang langsung Donnarumma langsung dimasukin gitu. Tapi ya dari sisi pelatih dia belum siap, ya we must listen to the coach gitu. Kalau Donnarumma menurut gue beda case karena he's a winner, he's a champion. Agree. Si Trafford gak bakal merasa kenapa gitu, ya kan? Tapi kalau ini pasti akan terjadi itu, makanya gue bilang ya udah. Nah, Trafford pun baru kebobolan kan sebelum itu. Betul, kejebolan aneh kan? Iya. Dan gue ngelihatnya harusnya ini momen yang tepat lah untuk ini. So, pertanyaannya, lawan Sunderland berapa poin? Berapa gol? Berapa skor? Ini since kita mainnya kalau usah home ya. Kita main home ya. Gue nggak mau posisi 2-1 lah. 2-1. Okay. At least 2-1. Siapa yang golin? Gue pengen Sesko, tapi kayaknya secara realistis Ambuemo. Ambuemo sama punya deh.
Ya, gue juga pengen Cunha nih, dia belum golin. Gitu, Fernandes enggak, assist aja dia. Ya. Kalau kita ngomongin tim-tim lain sedikit ya, Liverpool baru kalah 2 kali. Liverpool, will never win again. Akhirnya kepentok juga. Kurang ajar lah gitu Liverpool tuh. Minta tambahannya banyak, tambahannya lewat marah-marah pas kejebolan. Iya. Salah itu handball, udah handball banget anjing. Gue bilang kelihatan loh. Sepak bola apa sih ini? Anjir, untung habis itu dia kalah. Habis itu si Armstrongnya udah lewat 1 menit. Gue bilang dia sepanjang musim lu Dituin semua. Chelsea kalah lagi. 3-1 juga lagi. Yeah. Home lagi. Arsenal menang detik-detik terakhir. City lumayan oke ya, oke dengan Haalandnya. Tapi lu tanya gue, Spurs kalah kalau nggak salah. Ya sebenarnya semuanya juga nggak ada yang bagus-bagus amat sih gitu loh. Jadi ya makanya menurut gue, we don't need to be yang terlalu gimana-gimana musim ini. We just need to survive one game at a time. Make sure mental dan ininya itu berhasil collect points. Ya udah high bar-nya masuk peringkat 4 masuk Liga Champions musim depan itu I think high bar yang bisa kita dan harusnya kita ini. Gue mau tanya deh ya. Dari kita udah berapa game sih? 4-5 game ya? 7 ya, 7 game of Premier League. Menurut lo secara realistis, MU bakal di finish berapa sih? Secara realistis. Kalau pengennya 4 lah gitu. 4. Tapi menurut gue sih 8, 9, 10. Kalau lo tanya gue ya. Karena ya itu. Satu lawan tim menengah itu kayak Brentford apa kayak begitu tuh mereka selalu dapat motivasi lebih. Sedangkan MU justru motivasinya kurang gitu ya. Iya. Jadi ya justru pertandingan-pertandingan kayak gitu ya kayak Sunderland ini. Sunderland actually ini ya kita menang lawan Sunderland pun kita nggak bakal di atas Sunderland loh di klasemen. Jadi kayak buat mereka main nothing tulus. Pergi ke Old Trafford. Iya. Gua seri gua udah menang, gua kalah juga gua udah menang. Gua menang ya udah gitu kan. Sedangkan MU pasti full of pressure, harus perform, harus apa semua segala macem gitu ya. Jadi itu yang bikin gua agak ini. Kalau beberapa musim lalu actually nggak terlalu kayak begini. Lawan tim gedenya kalah, lawan tim ininya masih menang. Jadi menurut gua bisa kumpulin poin untuk bisa ini. Tapi kan tim gede lebih dikit daripada tim menengah nih. Benar. Ya kan. Nah, jadi itu yang gua agak khawatir. Tapi kalau lu tanya gue benar-benar 8, 9, 10. Dan then mungkin musim depan dengan beli pemain ganti under deal lebih banyak lagi, and then we can go 4, and then maybe next year-nya lagi kita bisa challenge for trophy. Oke. Sekarang gue mau nanya lagi satu lagi. Dari style pemain Amorim, ya lu ngeliat kita main 3 back semua gitu. Siapa yang menurut lo pemain yang paling cocok buat gantiin Dalot sama Shaw? Oke. Kalau Shaw itu sebenarnya Lisandro Martinez. The reason Shaw dimainin adalah karena dia archetype-nya itu archetype-nya Lisandro Martinez. Iya. Gitu loh ya. Jadi gue benar-benar nunggu Lisandro Martinez fully healed. Yang gue sayangkan cuman Heaven gak dimainin. Shaw terus. Heaven ini gue denger dan gue ya kan nonton dia cuma dikit ya. He's actually a ball playing defender loh. Dia bagi bola juga. Iya. Nah, Amorim punya ini kan mau show-nya bagi bola kayak Lisandro bisa bagi bola. Iya. Tapi sebenarnya kalau lu lihat kemarin, begitu Amorim masukin Yoro, kita langsung nyerang. Iya. Langsung bagus. Ya kan? Karena waktu kita back-nya Shaw, De Ligt sama Maguire, actually bola itu nggak jalan sama sekali. Yoro itu adalah orang yang bisa bring the ball berapa mungkin 5, 10, 15 meter ke depan. Pemain lawan jadi bingung harus kemana. Iya. Kalau yang lain terima bola langsung mau passing lagi. Iya. Semuanya udah tinggal ditutup aja opsinya. Jadi Yoro. Nah, Dalot sebenarnya kalau amat main bagus kayak musim lalu lah minimum. Dorgu improve finishing and crossing. Nggak perlu ada Dalot di tim ini. Ya, itu yang gue selalu bilang Dalot ini, waduh,
Lu lihat, lu kalau lu ini ya, lu coba nonton dan lu perhatiin Dalot. Yang dia lakukan selalu apa? Pegang bola, kelamaan, puter balik, oper belakang. Back pass mulu. Back pass mulu. Jadi, by the way, Shaw ada kayak begitunya tuh. Shaw yang waktu muda. Shaw yang ini enggak begitu. Shaw Southampton ya. Puter balik. Ini. Jadi, those two defender tapi bola itu build up ya dari mereka itu mematikan serangan gitu. Yeah. Jadi gue setuju dua pemain ini problem. Even though I love Luke Shaw. Ya, tapi ya Luke Shaw yang 10 tahun yang lalu lah yang gue suka gitu ya. Sebelum cedera patah kaki dari Eindhoven. Jadi tapi ya Lisandro Martinez kalau nggak Heaven di sininya amat. Kalau nggak ya mau nggak mau Mazraoui, cuman Mazraoui terlalu pelan buat lari. Iya. Begitu. True. Nice. Pelan-pelan. Sampai keselak. Oke. Ada lagi yang mau dibahas atau ditanya cerita-cerita MU udah pernah nonton Old Trafford apa rasanya? Kalau pertandingan apa? Gue pertama kali nonton MU itu gue lupa sih. Jujur. Tapi gini, gue mau ceritain misal buat teman-teman ya semua, misal ada kesempatan buat dapet Old Trafford, percayalah kalian ngelihat dari jauh aja jantung kalian berdebar dan kayak anak kecil. Kayak wah seneng. Gue sama temen gue pertama kali gue sama temen gue ke Old Trafford bareng, gue deket gue bilang Old Trafford kesana. Yes, naik haji gitu. And fun fact, nanti gue tunjukin juga videonya. Lu di awal tanya seberapa MU gue pas di tahun 2013 kita menang, gue kan kuliah di Newcastle. Di situ gue ngeliat MU angkat juara versi terakhir. Gue cuma ngomong ke salah satu temen gue, sekarang sahabat gue, kapan ya? Pengen deh kita di sana ya. Apa kita ke sana ya? Terus nyari teman yang lain gitu. Ada nggak ya gitu? Nggak ada men. Yaudah berdua aja ke sana. Yuk gas. Gue akhirnya beli tiket bus jam 4 pagi dari Newcastle ke MU. Terus nunggu di sana kita nggak nginep, kita nunggu aja seharian di kota itu. Mondar mandir gitu. Sampai kehujanan. Buat apa? Ngikutin parade-nya. Gila. Itu nanti gue tunggu video. Wah, one of the best moment yang gimana kita ngeliat that team. Dan gue di sana sama temen gue kita cuma kapan ya kita menang lagi? Sampai 12 tahun kemudian kita nggak menang apa-apa Premier League. Aduh. Ya. So buat para sponsor, kebetulan gue belum pernah ke Old Trafford. Jadi silakan disponsorin meskipun kita views masih dikit ya, nggak apa-apa. Oke. Gue mau puter arah sedikit. Ngomongin timnas sedikit. Okay. Timnas mau tanding. Oh iya. Next week ya? Next week, iya. Tanggal 8, tanggal 1. Lawan negara Arab lagi ya? Lawan gitu. Arab. Gimana? Lu ngikutin? Lu excited? Lu apa? Gue jujur excited, cuma again, dengan trauma kita dengan negara Arab, gue cuma khawatir di situ aja permainannya. Ya, again, pas dilihat pemilihan wasit pun tidak fair. Ternyata dari negara Middle East juga, men. Dan itu gue ngerasa ini udah permainan gitu. Ya semoga Pak Erick Thohir tolong bantu lah Pak, biar kita bisa menang, lolos kualifikasi dunia, biar kita semua timnas Indonesia ada di Amerika untuk Piala Dunia. Jadi kemarin gue dengar berita-berita dari Southeast Asian punya pandit. Ternyata, gue correct me if I'm wrong ya, tapi yang gue baca adalah mereka semua tuh rooting for Indonesia loh. Iya. Mereka rooting for Indonesia karena dia bilang ini Indonesia bisa masuk, ini opening up doors buat negara-negara ASEAN lagi untuk bisa ke sana gitu ya. Jadi ayo semua Southeast Asia meskipun Malaysia lagi kena ban please support Indonesia gitu ya. Support timnas teman-teman juga. Tapi gini, chance kita untuk dari dulu gue bilang chance Indonesia paling besar lolos itu kapan? Waktu kemarin, round 3. Iya. Itu chance paling gede. Semua tim underperform. Iya. Ya kan? Cuma Jepang doang. Gitu loh. Tapi ya kita tidak bisa manfaatkan ranking 2-nya.
Menurut gue sekarang jauh lebih susah. Tapi realistically mungkin kita nggak menang. Kita peringkat 2, kita ngadu lagi, kita ke round selanjutnya dan nggak mudah juga gitu ya. Tapi by the way ini Asia punya kuota kalau kita sampai round 5 habis itu kita lagi sampai tanding lawan tim dari South America. Itu adalah kalau itu sampai kita lakukan satu ya, itu pandit-pandit bola semua banyak duit karena match-nya banyak. Iya. Ya kan? Tapi kedua itu mungkin adalah perjalanan terpanjang buat satu tim masuk ke Piala Dunia. 5 round. Di zona lain nggak ada segitu. Iya. Jadi 5 round plus round ini. Ini kan kita round 4 nih. Iya, iya. Ya kan? Habis itu kita harus tanding lagi lawan ranking 2-nya plus. Jadi 6 round untuk kita bisa masuk Piala Dunia. It will be a sweet story for us untuk bisa lakukan itu. Betul. Lawannya nanti kalau kita ini kita ngomong agak jauh ya. Kalau gua lupa nama negaranya, Bolivia or something gitu. Ini negara yang kalau lu pernah denger, itu kalau pemain main di kandangnya muntah karena tinggi. Oh, Messi pun juga ngelakuin itu kan? Iya. Dan mesti bawa tabung oksigen juga. Kan? Iya. Nah, jadi bawa tabung oksigen karena again high altitude mereka semua muntah. Nggak terbiasa. Jadi begini, gue baru baca juga nih ceritanya. Jadi ini tim ini gue lupa Bolivia or something lah. Anggap aja Bolivia gitu ya. Dia ini hampir nggak lolos peringkat bawah, ya kan? Karena apa? Pemain-pemain udah adapt nih, udah tahu nih kalau lawan dia di stadionnya ini kita bisa ini kan. Abis itu tau nggak dia apa strategi? Dia pindahin lagi ke stadion yang lebih tinggi lagi. Oh. Dia pindahin lagi ke stadion lebih tinggi lagi, jadi menang terus. Bahkan Brazil kalah di situ 1-0. Akhirnya dia dapat spot playoff itu. Gue juga penasaran itu. High altitude gue coba cari ya. Jadi dia dapat tuh slot itu. Nah, selama kita tandingnya netral, gue yakin kita menang. Kalau asal jangan tandingnya di stadionnya dia itu ya. High altitude-nya ya. Ya penasaran gue juga sempat baca itu semuanya itu Peru ya. Peru Estadio Daniel itu. Bolivia. Benar. Gitu. Gila di atas 4.000 meter sih. 4.000 meter di atas Mahameru nggak sih? Ya, permukaan ini. Iya. Laut gila kan? sih. Mahameru berapa ting? Mahameru altitude. Tapi lo bayangin aja, lo main kayak gitu, Mahameru 3.600 loh. Iya. Di atas Mahameru lo main lo. Lo bayangin aja. Gitu. Pokoknya yang stadion yang ininya kayak 4.000-an tuh yang kedua yang dinaikin lagi sama dia. Aduh. Gitu. Ya jadi kalau ini gua adalah kayaknya sih kalau yang sekarang ini pasti Qatar sama Arab dimenangin di round ini. Gitu ya. Sisanya tinggal dapat privilege juga lagi. UAE ya kan, sama siapa ya satu lagi di sana lawannya. Tapi ya definitely kita harus menang 1 kali lah minimum. At least ya buat untuk go to next round. Itu jadi aja. ke next round and then kita lawan lah Bolivia. Ini lalu kita go to Amerika, Meksiko, and Kanada. Lo oke. Menurut lo kita lebih baikan apa? Menang definitely not. Seri apa kalah? Kalau lu tanya gue ya Arab, kita udah pernah kalahin Arab. Pernah, iya. Kita udah kalahin, kita nggak pernah kalah sama Arab. 2 pertandingan terakhir seri dan menang. Irak aja nih yang kita jadi masalah. Tapi Irak itu kita ketemunya di round sebelumnya. Waktu pemain-pemain naturalisasinya belum kayak sekarang. Iya. Jadi kalau pemain naturalisasi udah kayak sekarang, susah. Paling gampang deh. Kita kalah sama Irak tuh gue nonton di GBK. Oh gitu? Yang waktu di round sebelumnya itu kalahnya gara-gara kiper pendek itu siapa? Kok gue lupa ya? Adalah kiper timnas yang lokal itu berusaha buang bola kerebut. Jadi kita kalah gara-gara itu belum ada Audero, belum ada pas. Itu aja. Gitu loh. Jadi kalau lu tanya gue benar-benar kan di sini kan kita selalu optimis ya gitu ya. Kita bisa menang dua-duanya. Kalau kita nggak dijahatin. Tapi kalau nggak pun minimum salah satu itu kita bisa menang. Minimum menurut gue meskipun kita belum pernah kalahin Irak. Kalau Arabnya mungkin iniin lah ya. Iya. Gitu loh. Tapi kalau lawan Irak ya I think kita bisa. Benar. Bisa. Setuju. Ini. Kalau nggak salah lawannya sebelah sananya Qatar, UAE, Jordan.
Ya, Qatar kalau lolos, UAE Jordan ya. Mari kita semua dukung timnas kita. Ya, kalau setan merah sampai mati, kalau timnas lebih mati lagi. Lebih harga mati lagi. Ya, oke, episode kali ini gini aja. Thank you Ananda yang udah mau mampir ke podcast kita. Hopefully nanti ada kesempatan-kesempatan lainnya. Siap. Ya, kita Thank you, Bro Gier. ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing tentang kecintaan kita kepada MU. Buat teman-teman, gue selalu mengingatkan kalau ada yang mau contribute, mau bantu kita untuk konten, edit, atau apapun berbau sosial media, berbau video, boleh kontak kita. Mau teman-teman bantuin misalnya merch gitu ya, atau apapun, bikin komunitas, please. Karena ini memang komunitas yang gue bikin, gue maunya bukan cuma dari kita doang, tapi sama-sama kita gedein bareng-bareng. Yeah. Oke? Itu aja. I'll see you next week guys. Bye-bye. Bye.